Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat sehat Rumah Sakit USU. Kita sekarang lagi di room podcast Rumah Sakit USU. Jangan pada nge-skip, karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru masih dalam seputar dunia kesehatan anak, ya. Tema podcast kita hari ini yaitu anak gemuk, lucu atau berbahaya. Ya, seru nih kayaknya ya. Berat badan ya sekitar itu kayaknya ya dokter ya. Nah, bersama saya masih Intan Siregar, staf Diklat Rumah Sakit USU yang akan memandu acara podcast pada siang hari ini. Kita akan bahas nanti sama dokter kesayangan kita, dokter anak di Rumah Sakit USU. Nah, kita nih khususnya mami-mami di luaran sana seneng kalau ngelihat anak yang banyak makannya, lahap semuanya makan gitu ya. Terus gemes ngelihat anak yang mungkin bagian tubuhnya yang agak sedikit berlebih di pipi atau di bagian-bagian tertentu, pasti ada timbul kelucuan ya atau kegemasan. Nah, sebenarnya sobat sehat nih ada warning di hal tersebut. Nah, ini akan kita kupas tuntas bersama dokter kesayangan kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu Dr. Karina Sugiharto, Magister Kedokteran Pediatrik Spesialis Anak Konsultan. Benar ya dokter ya? Oke, apa kabarnya nih dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dok, lagi sibuk terus nih ya dok kayaknya. Podcast boleh, harus ada. Oke, alhamdulillah ya nih dokter yang alhamdulillah bisa ketemu di podcast ini karena memang jadwalnya mungkin lebih menteri kesehatan mungkin ya. Oke dokter, kita langsung aja nih dokter ya dengan tema kita hari ini, anak gemuk, lucu atau berbahaya dok. Nah, ya apa nih dok kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kita harus benar-benar mengetahui kalau anak-anak itu ada kurva pertumbuhan yang menunjukkan apakah dia normal untuk pertumbuhannya atau kurang untuk pertumbuhannya ataupun berlebih. Oke. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh berlebih Intan. Jadi kalau kurang nanti jatuhnya ke gizi buruk, kalau berlebih bisa jadi overweight ataupun obesitas. Oke dok. Berbahaya, tentu berbahaya tanda kutip ini kita mau mengarahkan kemana berbahayanya? Tentunya kita mau anak kita masuk ke dalam kurva yang normal. Iya. Jadi kalau dibilang kata-kata berbahaya, ada baiknya kita ikutin sesuai dengan kurva pertumbuhan yang normal. Mungkin itu kan. Oke, obesitas, berat badan tadi ya dok ya? Berat badan. Oke. Nah, jadi dok, gimana nih dok kita mendiagnosa, mengetahuinya dok obesitas ini? Tadi kan ada dokter bilang kurva, nah itu ya dok, itu gimana dok caranya kita mengetahui untuk obesitas ini? Ya benar, jadi untuk awalnya adalah kalau misalnya pada bayi itu biasanya kan setiap imunisasi itu diperiksa berat badan, tinggi badannya, itu pasti dimasukkan ke dalam kurva Intan. Nah, sekarang permasalahannya begitu selesai di tahap bayi, balita, imunisasi selesai, momis ini pada selesai juga selesai begitu. Udah nanti ketemu dokternya pada saat flu, batuk gitu ya. Iya. Nah, salah ya dok? Bukan salah, kita mindsetnya kita ganti. Oke. Jadi seorang anak ini punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Oke. Kalau tumbuh itu ada 3 Intan. Berat badan, tinggi badannya, kemudian 1 lingkar kepalanya. Nah, ini setelah kita hitung, kita ukur, kita masukkan ke dalam kurva pertumbuhan, sehingga kita mengetahui apakah ya tadi salah satunya berat badannya ternyata berlebih. Nah, itu nggak baik, nggak, ya bukan yang tidak normal kan artinya. Nah, satu lagi, hak untuk anak itu adalah perkembangan Tan. Perkembangan itu misalnya apa dok? Anak-anak ini akan mengalami peralihan untuk menjadi remaja yang kita sebut dengan puber Tan. Puber, iya. Nah, puber itu juga ada waktunya. Ada waktunya ya? Normal waktunya itu ada berarti ya dok? Nggak boleh kecepatan? Nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelamaan. Oke dok. Nah, jadi kayak tadi intinya adalah untuk mengetahui bagaimana seorang anak itu apakah cukup berat badannya atau bahkan berlebih sampai kelihatan cabi atau tidak. Nggak usah tanya sama anak tetangga, datang aja ke dokter. Dok, ukur dulu nih dok, gimana nih untuk pertumbuhannya. Nah, kita sebagai dokter pasti akan melakukan hal itu untuk mengetahui pertumbuhannya masuk kategori normal atau obesitas. Kalau kita kan banyak makan ini, dan tadi tuh mungkin mindsetnya kalau ke rumah sakit waktu sakit aja dong. Iya, diganti sekarang. Setahun sekali minimal berdasarkan AAP
itu mengatakan bahwa anak harus dibawa ke dokter. Untuk apa dokter? Dia sakit. Iya. Yang tadi aku bilang hanya untuk mengetahui pertumbuhannya, perkembangannya masuk dalam kategori normal atau tidak. Oke. Dan itu hak anaknya, Dok? Hak anak. Nah, nanti jangan waktu gede dia baru ini emakku nggak datengin dokter untuk mengetahui kenapa aku pendek, aku gendut. Nah, gitu. Hak dia loh, Tan. Padahal mungkin tadi pendek gendut ada faktor dari genetik atau apa, tapi tetap banyak faktornya ya. Iya. Jadi jangan langsung terpaku kalau orang tuanya gendut harus anaknya gendut. Terus kita menganggap itu nggak apa-apa ya kan? Iya. Kalau orang tuanya kurus, anaknya kurus. Oke. Kita nggak boleh kayak gitu sekarang. Oke, berarti kita tadi harus cepat bisa mendiagnosa ya untuk mendiagnosa. Nah, dokter, kalau untuk tanda-tanda ya atau ciri khas, benar. Ya, ciri khas untuk obesitas ini kita kira-kira bisa lihatnya dari mana, dokter? Untuk kasat matanya aja. Benar, banyak yang kita bisa lihat dari pemeriksaan. Kalau kita ngomongnya secara fisik pada anak ya. Oke, ini boleh kelihatan ya Tanya. Nah, ini. Yang pertama kelihatan adalah perutnya itu akan membuncit dan berlipat-lipat. Ya, benar. Jadi bayang ya, jadi kayak berlipat-lipat perutnya gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi ekstremitas itu tulang-tulang ya. Kadang tulangnya sampai mampu tulang kakinya berbentuk X karena kegendutan kan. Tulang kakinya. Nah, kemudian yang sering kali tidak terlihat dengan orang tua adalah karena misalnya anaknya masuk ke dalam usia sekolah dasar atau sekolah menengah, akibat gemuk, yang namanya penis itu untuk laki-laki ini, laki-laki ya kita nyebutnya ya, itu kadang terlihat kecil. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah penisnya dalam ukuran normal, hanya dia tenggelam karena perlemakan di area pinggul atasnya. Oke. Jadi kita sebut dengan buried penis. Penisnya yang tenggelam. Nah, tentunya ini menjadi salah satu anak-anak ini kan nanti mulai berpikir kok kecil ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia sama-sama bareng buang air kecil kan mulai kelihatan. Nah, mulai malu ya kan, mulai minder. Iya, Nah, seperti itu kan kita nggak mau. Iya. Nah, kemudian ada lagi yang lain-lain. Misalnya dari kepala itu udah mulai kelihatan pipinya tuh cabi. Aduh, ternyata ini bukan lucu ya. Jangan. Nah, salah satunya ternyata seperti itu. Kadang kita jumpai dengan hipertrofi tonsil. Ini kalau hipertrofi tonsil kita ngomongin akibatnya aja, anaknya jadi lebih sering ngorok. Ya kan? Waktu tidur. Oh gitu. Iya, ternyata itu disebabkan karena pembesaran dari amandelnya. Hipertrofi tonsil. Nah, itu kan juga bahaya ya. Dia lagi tidur ngorok, penyempitan bisa mempengaruhi pernafasan tentunya. Oke. Nah, kemudian lehernya jadi tampak pendek. Nah, satu ini kan akanthosis nigricans. Ini kalau ingin bisa bayangin anak gendut, biasanya itu kan di belakang lehernya ada kayak warnanya jadi lebih gelap. Iya, lebih hitam. Mungkin nggak dibersihin atau apa? Iya, benar. Kadang-kadang kita berpikir itu hanya karena kotoran, gara-gara kelipatan. Enggak. Malah dengan tanda-tanda seperti ini bisa menjadi salah satu tanda adalah anaknya bisa terkena dengan sakit gula pada anak dengan obesitas. Oh, berarti itu sebenarnya sign ya? Ya. Nah, jadi ya untuk lebih memperhatikan gitu. Jangan udah biasa. Kata-kata biasa itu sih yang kita lebih ingin tingkatin aja lah awareness-nya, kita lihat gimana pertumbuhannya. Nah, kemudian hal-hal yang ciri-cirinya ya. Kadang dengan payudara yang lebih besar, nah itu kelihatan ya Tan. Kalau anak laki-laki lebih kelihatan lagi tuh. Harusnya kan nggak ada payudaranya ya. Ini karena ada perlemakan jadi payudaranya jadi lebih gede. Nah itu juga, ya kan. Jadi balik lagi untuk hal yang menyebabkan ini tentunya dia akan lebih minder. Iya ada. Mental di situ ya, terganggu ya. Gitu. Oke dokter, tadi kan kita udah ngomongin ciri-cirinya ya dok, kalau obesitas itu anak-anak itu seperti apa.
Nah, kalau komplikasi apa dok kira-kira yang bisa terjadi nih untuk anak dengan anak obesitas? Pasti banyak itu ya kan dok? Iya, benar. Komplikasinya. Benar. Yang pertama itu udah pasti dari kepedean. Percaya dirinya juga akan lebih minder ya Tan. Udah jelas ya, itu akan mengganggu dia. Jadi untuk tumbuh kembangnya juga akan terganggu. Oke, yang kedua pastinya tadi yang udah aku sebutin, salah satunya adalah gangguan pernafasan. Dia bisa ngorok saat tidur. Nah, hal-hal itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa terjadi dok? Dari segi di bagian jantung mengalami sama seperti layaknya orang dewasa, perlemakan di dalam pembuluh darah, sehingga nanti pada akhirnya apa? Penyumbatan. Jadi hal-hal seperti ini yang dianggap tabu, gak mungkin lah anak-anak mengalami seperti itu. Bisa ya dok. Masya Allah. Dan yang satunya lagi adalah yang tadi aku bilang, yang udah aku singgung untuk bagian gula darah. Gula darahnya nanti juga jadi bisa lebih meningkat. Itu yang kita sebut dengan sakit gula. Anak-anak bisa ya dok? Anak-anak. Masya Allah. Iya. Kira-kira nih dok, seumur dokter menghadapi kesehatan anak-anak di usia paling rendah, usia berapa dok kira-kira? Kalau udah bisa terkena gula ini? Obesitas itu paling sering adalah di usia pra-remaja ya kan. Usia SD kelas 6, kelas 5 sampai ke SMP ya kan. Dimana di situ dia mengalami gula darah yang harusnya hanya bersifat sementara, hanya gara-gara obesitasnya. Sehingga bisa kita tata laksana lebih dini gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus kita awareness-nya jadi lebih tinggi lagi kan. Jadi nggak bisa lah anak-anak bisa obesitas nanti bisa sakit jantung, bisa sakit gula, ternyata bisa loh Tat. Masya Allah. Walaupun kita masih masa pertumbuhan. Benar. Gak apa-apa. Salah ya dok. Salah. Jadi harus kita perbaiki. Oke. Kemudian dok, komplikasinya tadi setelah ke jantung ya, ke pernafasan. Ada satu lagi nih untuk bagian endokrin ya. Kebetulan kita di bagian endokrin yang ada tadi sakit gula. Spesialisnya dokter nih ya. Nah, ternyata ada hal-hal tertentu yang lainnya. Misalnya apalagi dok? Yang tadi Tan, seorang anak mempunyai hak untuk perkembangannya sesuai dengan usianya. Namun pada anak-anak obesitas biasanya akan mengalami masa pubertas lebih cepat. Nah, jadi ya awareness-nya, kalau kita ngomongin awareness-nya kan jadi loh kok bisa ya, kok ini ya, kok ini. Nah, untuk mengetahui koknya berobat dulu gitu. Jangan nunggu nanti udah kejadian. Benar-benar. Misalnya anak perempuan itu udah menstruasi duluan, usia dini sekali baru datang ke kita. Nah, itu yang mau kita hindari tentunya. Gitu. Berarti tadi setahun sekali ya minimal ya. Minimal setahun sekali kita ketemu sama dokter-dokternya. Perkembangan itu tadi ya dok. Biar ingat sama dokter-dokternya, nggak lupa. Bukan hanya imunisasi selesai, bukan. Mindsetnya kita ganti. Benar. Tuh catat sobat sehat rumah sakit USU. Nah, masih ada lagi kira-kira dok? Kalau ngomongin komorbiditas cuma sampai di sini doang. Komplikasinya tadi ya. Seru nih, mami-mami kita harus aware nih terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sebenarnya ya, enggak sebatas yang kita pikirkan saja selama ini nih. Menurut saya pribadi ya sobat sehat. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi udah ada komplikasi, terus ciri-cirinya bagaimana obesitas itu sendiri. Nah, untuk pencegahannya nih dok. Nah, di mana-mana kan pencegahan lebih baik daripada. Betul. Kita harus mencegah daripada mengobati. Itu harus ya Intan ya. Nah, jadi pencegahannya itu ada terbagi 3. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Kalau primer nih gimana dok? Kalau primer ini kita dari awal. Dari awal itu gimana dok? Kalau dari awal itu berarti mulai daripada saat bayi. Bagaimana kita benar-benar memberikan hak daripada anak bayi ini seutuhnya. Misalnya harus dikasih ASI. Kalau memang ada ASI-nya ya tentunya harus dikasih ASI, kecuali dengan keadaan-keadaan tertentu misalnya. Nah, kemudian setelah 6 bulan dapat ASI, dia akan lanjut ke ada makanan pendamping. Nah, mulailah dengan makanan pendamping yang benar, yang baik gitu kan, dengan
membiasakan diri untuk tidak ada kita bilang penambahan gula yang berlebihan tentunya, ya kan. Jadi kalau dibilangin primer itu berarti pengobatan dari awal-awalnya, dari sejak dia bayi bagaimana benar-benar dikontrol. Iya dok. Habit, kebiasaan hidup yang benar-benar sehat. Oke, dari pola makan berarti ya. Betul. Awalnya ya dokter ya. Oke dok, kemudian gimana dok untuk pencegahannya lagi dok kira-kira? Menghindari obesitas nih. Tadi udah kita ngomongin primer, ternyata ada yang sekunder ya. Ada. Nah, kalau yang sekunder ini kita mencegah untuk terjadinya adiposity rebound. Rebound iya. Terlalu ini dok, terlalu kedokteran ya. Iya benar. Kita mengartikannya. Kalau udah rebound itu kan berarti kayak main basket ya, bola basket ya. Rebound itu dia akan kembali terjadi lebih dini dan lebih cepat. Jadi reboundnya akan lebih cepat. Sehingga nantinya apa yang terjadi dok, berhubungan dengan peningkatan resiko obesitasnya jadi lebih gede. Jadi ini biasanya terjadi sama anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah itu untuk yang fase sekunder. Nah yang terakhir ya, yang fase tersier adalah ini khusus untuk anak-anak yang sudah dengan keadaan obesitas Intan. Sudah obesitas ya? Obesitas. Jadi apalagi yang mau kita lakukan dok kalau sudah dengan obesitas? Nah, dok, kalau setelah tadi pencegahan primer, sekunder, kemudian tersier ya dok? Tersier. Nah tersier ini dikhususkan untuk dengan anak-anak yang sudah mengalami obesitas. Yang sudah obesitas. Tentunya sudah dikonsulkan ke dokter setempat yang mengatakan anak-anak ini sudah dengan obesitas ya Tan. Jadi balik lagi, jangan berpikir sendiri anak saya obesitas nih. Nah itu tadi ya yang dari awal kita udah sebutkan bagaimana mendiagnosa secara dini. Nah jadi kalau udah gimana nih dok, kalau udah obesitas gimana? Kita mulai dari ada 5, mulai dari pengaturan diet, kemudian pengaturan aktivitasnya, modifikasi perilaku, ada peran dari orang-orang di sekitar, sama terapi intensif. Kita ngomongin satu-satu dulu deh Tan. Benar. Pengaturan diet ini tuh pola makan ya dok? Pola makan, tentunya pola makan. Pasti tentu dengan kita akan merencanakan satu jumlah kalori yang sudah kita tetapkan. Jadi jangan dibuat sendiri-sendiri Tan. Konsultasi juga ya? Konsultasi juga dong. Kenapa? Balik lagi, anak-anak ini masih perlu kebutuhannya. Jangan dibuat kayak dewasa dong. Gak boleh makan nasi. Gak boleh makan kentang. Jangan dilarang-larang seperti itu gitu. Dan jangan membuat yang sesuatu hal yang harusnya masih bisa diberikan jadi disalahgunakan. Ada aturannya ya. Benar. Anak ya. Dan defisit kekurangan dari kalorinya juga ada ketentuannya. Dia butuh berapa gitu. Nah awal-awal mungkin yang akan kita lakukan adalah kita akan food recall. Food recall itu makannya dalam satu hari berapa. Misalnya pagi itu nasi pakai ayam, pakai telur, pakai daging, pakai ikan. Udah gitu, maksudnya ini kebiasaannya. Jadi kita food recall. Dokternya akan menghitung jumlah kalori sehari itu harusnya berapa. Belum lagi ternyata nanti udah habis makan siang ada bakso di depan. Bakso 1 bang. Nah itu 1. Kemudian nanti malam habis makan malam lewat tuh tukang martabak. Martabaknya 1. Nah itu harus di food recall berapa. Misalnya adalah kebutuhan kalori dia ternyata dalam satu hari itu dia mampu menghabiskan 3.000 kalori. Padahal kebutuhannya cuma 2.000 Tan. Nah jadi tuh bayangin penimbunan lemaknya yang udah sangat-sangat banyak. Kalau setiap hari bayangkan diterus-teruskan seperti itu. Nah itu yang akan kita cut pelan-pelan. Ya bertahap ya dok ya. Bertahap. Jadi nggak bisa tuh langsung kita potong gitu ya. Yang kayak tadi aku bilang, anak-anak ini nggak bisa seperti itu. Nah kemudian pengaturan aktivitas fisik. Tentu dong udah dengan jumlah kalori yang benar, tetap ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu aktivitas yang menggunakan otot-otot gede. Ada ininya nggak dok? Ada maksimal atau minimal beberapa menit? 30 menit setiap hari cukup Tan. Nggak usah sampai 2 jam. Itu aktivitas yang gimana dok? Bergerak seperti yang harus ada konsistensi. Misalnya seperti apa dok yang paling murah, yang paling bisa dilakukan? Jalan pagi Tan.
Oh, 30 menit. 30 menit aja jalan pagi. Gak usah jauh-jauh keliling kompleks. Oh gitu. Kalau rumahnya gede keliling rumah. Iya, jadi nggak ada lagi alasan kan gitu. Iya, itu sudah insya Allah ngefek ya dokter ya. Ngefek. 30 menit buang kalori. Selain jalan apalagi dok. Ya udah, kalau mau bersepeda anaknya, monggo 30 menit. Dok nggak punya sepeda, punyanya kolam renang gitu. Masya Allah. Boleh berenang 30 menit ya. Jadi harus konsisten itu dia. Jangan hari ini males sama besok terus di lusa kamu buat 1,5 jam olahraganya. Nah itu nggak betul. Itu nanti ganggu ke organ yang lain ya mungkin pasti. ya. Kita butuh konsistensi di sini ya. Istiqomah lah. Iya benar, istiqomah ya. Istiqomah kalau memang mau olahraga aja teratur setiap 30 menit. Dan berapa lama waktunya itu harus tetap ya dokter. Betul. Nah, kemudian ini modifikasi perilaku, bagaimana secara kebiasaannya ya, kebiasaan dia untuk makan. Mager mungkin ya dok. Iya. Dengan screen time-nya aja dia diem aja gitu ya. Apalagi semenjak pandemi ini ya, screen time itu bisa hampir kita sebutin setengah hari ya dok. Bisa ya. Dengan daringnya itu cuman dia depan laptop aja gitu kan. Dan dengan handphone yang senantiasa bisa ngapain aja online makanan tuh enak juga ya Tan ya, sambil makan diem gitu makan. Nah itu kan modifikasi perilaku yang seperti itu gitu. Nah kemudian ada peran serta ya, balik lagi kalau misalnya anaknya gendut, kita nggak mau dong dia sendiri gitu yang harus lari tiap pagi, harus jalan tiap pagi. Harus ada loh dukungan keluarga, dukungan mamanya penting ya. Bener. Belum lagi nanti kalau misalnya lagi ke rumah nenek, tuh neneknya langsung, ayo nak kita makan bakso yuk, udah makan bakso bisa. Atau hari ini nggak usah olahraga, ngapain? Nah, support itu harus ada, peran serta dari keluarga sekitar itu dia harus benar-benar nangkep kalau yang mau sehat itu bukan saya sendiri loh dok, gitu. Kami semua mau sehat ya. Nah, yang terakhir nih, terapi intensif. Nah ini terapi intensif ini untuk beberapa kasus tertentu. Saya ambil contoh seperti kasus Arya yang di Bandung ya. Kalau pernah ingat ya anak yang gemuknya itu gemuk sekali, harus dipotong lambungnya, dibatasi. Nah tentunya itu mempunyai terapi-terapi lanjutan gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. Itu mungkin kalau yang sudah di atas normal sekali ya dok untuk terapi ini ya. Dokter. Oke dokter, nah tadi kan kita udah masalah pencegahan segala macam ya dok. Dok kalau misalnya dok udah obesitas nih dok, boleh nggak pengobatannya dengan obat pelangsing? Atau susu rendah kalori? Ini mungkin pertanyaan pribadi nih kayaknya dok. Bukan. Atau kayak pengobatan alternatif, itu yang tidak terkonsultasi dengan dokter spesialisnya misalnya. Boleh nggak itu dok? Iya. Tentunya tadi juga sudah dikatakan dari awal saja untuk memeriksakannya perlu dokter ya Intan ya. Begitu juga dalam tahap pengobatannya dan mengevaluasinya. Tentu kan dipantau itu ya. Nah tentunya dipantau. Tadi Intan langsung bilang boleh nggak pakai alat-alat atau obat-obatan yang berbau-bau herbal atau yang pelangsing, teh tuh susu teh ada sering ya Tan ya. Ya balik lagi seperti yang tadi kita katakan, banyak faktor yang mempengaruhi daripada obesitas ini gitu kan. Jangan langsung menjudge apakah ini hanya dikarenakan dari asupan makanan yang berlebihan. Nah jadi balik lagi harus kita mengetahui apa sakitnya dulu, apa obatnya. Obat-obatan dari obesitas juga ini juga bukan kayak minum pil, ada obat pelangsing nggak kayak tadi kan Tan. Iya. Begitu aku tadi udah jelasin kalau untuk anak yang obesitas pun kita punya 5 tahap. Untuk bagaimana kita mengembalikan anak ini ke dalam kurva pertumbuhan yang normal. Jadi nggak usah pakai cara-cara ringkes dengan tadi lah gitu ya kan. Apalagi itu hal-hal yang belum kita pelajari diuji dari segi kesehatannya gitu. Nah jadi saya tidak sangat menyarankan untuk hal itu dilakukan pada anak-anak yang dengan obesitas. Karena kan mungkin ada kayak terkesan susah nih pasti nih nurunin. Benar. Ribet lah harus pakai buat
makan, pakai aktif yang karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang betul pola makannya begitu, nggak ada aktivitas. Semua karena kebiasaan. Iya dong. Oh ya, tadi satu lagi aku mau jelasin tentang apa sih yang harus kita pantau setelah kita melakukan segala pengobatan ini. Tentunya harus ada target dong, Tan. Iya. Targetnya apa? Targetnya tadi adalah masuk ke dalam kurva pertumbuhan yang normal. Tapi dari segi penurunan berat badan pun kita juga punya target. Jangan kurang dan kalau juga jangan berlebih. Nah, berlebih ini maksudnya apa? Dalam seminggu turun 10 kilo, bayangin kan. Itu drastis ya, Dok? Itu nggak benar. Jadi target yang kita miliki itu adalah setiap minggunya turun setengah kilo, 0,5 kilogram. Itu normalnya, Dok, ya? Itu normalnya seminggu. Iya. Jadi jangan dipangkas langsung habis ya. Nah, jadi targetnya adalah seperti itu sehingga kita melakukan evaluasi pemantauan. Jangan cuma sekali ketemu sama dokternya udah. Nggak ada yang kita pantau nanti lagi, buat sendiri aturan di rumah. Nah, balik lagi ketemu dokternya untuk mengkonsultasi apakah yang dilakukan ini sudah sesuai dan sudah benar. Wow, ada ininya ya. Maksudnya setelah dilakukan pencegahan dan terapi-terapi atau seperti pengobatannya harus ada targetnya gitu ya, Dok ya. Pencapaiannya itu diukur kembali begitu ya, Dok. Sobat sehat, luar biasa hari ini ya. Saya juga pribadi antusias banget nih untuk mendengarkan materi kita hari ini tentang anak gendut lucu atau berbahaya ya. Kita langsung masuk nih di kolom tanya jawab dari luar, Dok. Alhamdulillah udah banyak banget nih, Dok, pertanyaannya. Kita coba jawab beberapa ya, dokter ya. Ada pertanyaan nih dari followers Instagram Rumah Sakit USU nih. Pertanyaannya nih, Dok, kira-kira kebiasaan apa nih yang kebiasaan anak-anak yang bagaimana yang tiba-tiba udah gendut aja gitu, tiba-tiba dia jadi menjadi kok jadi gendut banget nih. Apa tuh kebiasaan apa ya, Dok? Jadi semenjak terutama pandemi nih, Intan ya. Jadi semenjak pandemi ini memang kalau yang namanya kebiasaan itu jadi berubah total semuanya. Biasanya pergi sekolah, sekarang pergi ke kamar. Soalnya sekolahnya di kamar. Nah, itu kan ini duduk. Jadi dari segi aktivitas aja dia udah nol tuh. Karena duduk kan harus benar-benar fokus. Diam. Kalau mau ke kamar mandi harus permisi. Pak, saya permisi kamar mandi. Bener ya, gitu ya anak kita ya. Nah, itu 1. 2 tahun ya, Dok? Iya, 2 tahun. Kita udah hampir 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Merayakan. Ini belum lepas nih. Iya. Anniversary-nya nih mau yang ketiga bahkan. Nah, kemudian apalagi, Dok, selain aktivitas yang nol, tentunya dari asupan makanan yang berlebihan. Terutama di bagian kita tuh paling sering mengkonsumsi, anak-anak ini mengkonsumsi minuman berwarna. Itu paling drastis, Dok. Sebut aja lah yang minuman berwarna. Karena semua minuman yang berwarna itu ada tambahan gula yang sangat-sangat tinggi jumlah kalorinya ternyata. Jadi bahkan untuk kayak minuman probiotik yang kecil itu saja itu gulanya bisa sampai 5 atau 6 gram. Probiotik itu minuman kesehatan. Minuman kesehatan itu pun ada gulanya. Minuman yang ion berkalsium itu pun ada gulanya. Apalagi yang balik lagi yang sering-sering kita nikmati bersama ini ya kalau udah lagi. Untung nggak ada di atas meja nih ya. Iya, belum ada yang endorse. Nah, itu apa, Dok? Yang sering-sering tuh yang kayak Thai tea, kita sebut Thai tea itu paling lagi ngehits ya. Ada bobanya lagi ya. Boba nih kayaknya setiap anak nih, Masya Allah. Atau minuman dari jenis kopi-kopi yang sekarang semakin banyak sekali dari nama-nama yang udah tinggal dipencet aja di online. Dia datang langsung. Nah, jadi dan ternyata hal itu sudah dibuktikan bahwa dari 1 gelas itu saja jumlah kalori yang berada di situ bisa setara dengan 1 sampai 2 bungkus nasi padang. 2 bungkus nasi padang. Belum lagi pada saat dia makan siang dia makan nasi dengan jumlah porsi. Ternyata minuman manis. Kemudian jadi itu kan habits, jadi kebiasaan. Kalau setiap makan, belum lagi ada salah satu iklan yang mengatakan kalau makan minumnya harus ini. Nah, itu kan jadi udah memang mindset kita ya, mindset kita. Oh kan kalau makan minumnya harus ini. Nah, jadi itu
yang salah satu penyebab yang paling sering anak jadi peningkatan berat badannya drastis tanpa diketahui. Wow. Kita ngomong aja hal yang paling minimal lagi. Nasi putih sering dijadikan alasan buat gemuk, bener ya? Iya. Gulanya katanya tinggi sekali. Ternyata kita pada lupa, selain kita makan nasi putih itu, kita sering suka makan kentang goreng yang chips itu ya. Oke. Nah, ternyata di situ kalorinya lebih tinggi daripada nasi yang kita makan. Jadi malah yang di kambing hitam kan si nasi. Iya, padahal kita kan sering ngemil kentang goreng untuk menambah nasi tadi ya. Iya, nah dibalik lagi itu menjadi salah satu asupan yang ternyata berlebihannya itu luar biasa. Karena anak-anak kan baru satu hari, besok lagi, besoknya lagi. Nah, penimbunan dari lemak-lemak itu akhirnya yang membuat anak menjadi obesitas. Oke. Iya, jadi kebiasaan aja. Kalau makan minumnya air putih aja. Air putih. Iya, saya nggak akan melarang. Saya bukan melarang anak-anak ini. Statement dokter Karina sekarang anak-anak nggak boleh minuman berwarna. Enggak gitu. Karena tadi kayaknya membahayakan ya. Iya, nggak gitu ini ya. Nanti nggak ada yang mau deket-deket sama dokter Karina nih anak-anak ini kalau udah kayak gini. Jadi yang sebenarnya adalah kalau mau minum minuman berwarna-warna tadi, anggaplah itu sebagai snacknya dan anggaplah itu sesekali. Sesekali tentunya ya mungkin seminggu sekali, mungkin 10 hari sekali. Nah, bukan yang kalau udah makan siang minumnya harus ini. Kan gitu ya. Berarti harus dipantaukan, bantuan orang tua memantau itu kalorinya berapa. Benar, balik lagi pemantauan. Pemantauan apakah yang kita berikan ini jadi berlebihan atau ternyata sudah cukup. Oke. Iya. Berarti tadi itu ya dengan minimnya aktivitas dan konsumsi manis ya, konsumsi minuman manis ternyata ya bisa drastis langsung meningkatkan berat badan kita. Mulai hari ini kita pulangnya harus jalan kaki nih. Gak boleh naik mobil lagi nih. Aduh, lapang dong nanti parkirannya. Tapi untuk kesehatan ya dokter ya. Untuk kesehatan ya, benar. semua. Oke. Nah lanjut ya dok, kita coba jawab beberapa lagi nih dok. Kita lanjut pertanyaan masih dari followers rumah sakit USU. Pertanyaannya dokter, apakah anak gemuk secara genetik bisa dibuat ideal ke depannya? Nah, betul. Secara genetik ini udah gemuk dok. Betul. Secara genetik ini harus diartikan dulu secara genetik yang bagaimana. Apakah memang keturunan gemuk ataupun ada salah satu penyakit yang lain. Maksudnya gimana dok kalau penyakit yang lain? Ada untuk beberapa kasus kita punya beberapa penyakit yang memang dalam keadaan gemuk. Jadi harus benar-benar kita pantau apakah ini memang dikarenakan kelainan daripada hormonal, kelainan daripada genetik, atau yang dikatakan genetik ini hanya karena ayah dan ibu gemuk, saya juga pasti gemuk. Nah itu kan. Iya. Kalau tadi pertanyaannya berhubungan dengan kalau ayah ibunya gemuk, anaknya udah pasti gemuk, kembali lagi. Ini kan adalah habit, kebiasaan. Iya. Bagaimana kebiasaan ini berkembang menjadi mau dibiasakan terus atau mau berubah menjadi pola hidup yang sehat. Nah, jadi gimana dok baiknya untuk mengetahuinya? Tentunya yang tadi dari awal periksa dulu ke dokter gitu. Kita nggak cenayang-cenayang mungkin menduga-duga. Apalagi kalau ternyata memang kelainannya diakibatkan oleh beberapa hormonal yang ternyata memang mengganggu secara genetiknya. Tentunya itu juga perlu perlakuan khusus lagi ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus bisa dibedakan. Jadi nggak saatnya lagi mengatakan ayahnya gemuk, anaknya gemuk. Ayahnya pendek, udahlah ayahnya pendek, anaknya juga pendek. Nggak saatnya lagi mengatakan demikian. Anak mempunyai hak untuk tumbuh. Itu yang harus kita pertahankan. Waduh, benar-benar berarti bisa dibuat ideal nggak ke depannya itu tergantung nih mami sama ayah-ayah mau nggak untuk mengantarkan anaknya ke dokter, ke rumah sakit ya untuk diperiksa nih yang sudah normalkah perkembangannya begitu ya kira-kira ya dokter ya. Oke dokter. Aduh saya nih rasanya masih pengen ngobrol sebenarnya dok. Nanti undang lagi dong kalau
Halo, para tim podcast nih udah ada nih. Dokter Karina nih sebenarnya susah nih untuk ditepatkan jadwalnya nih. Tapi alhamdulillah kita sudah berbagi informasi ya dok ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, boleh dok sedikit penutup. Pengingat buat kita semua nih tentang obesitas tadi. Ternyata anak itu gemuk, lucu atau berbahaya dengan materi kita ya. Nah, kira-kira apa yang ingin dokter sampaikan untuk sobat sehat? Satu hal yang perlu saya ingatkan kembali kepada semua momis-momis adalah kalau yang namanya obesitas itu adalah keadaan yang tidak normal, ya, maka tentunya kita tidak mau anak kita dalam satu posisi yang tidak normal. Ya. Maka haruslah diketahui terlebih dahulu apakah dia normal atau tidak. Dengan cara gimana? Kita rubah mindset kita sekarang. Kalau ke dokter, saya nggak sebut dokter anak ya, ke dokter ya. Kalau ke dokter karena ini juga kapasitas dari dokter umum tentunya. Kalau ke dokter itu tidak hanya dalam keadaan sakit saja. Kembali saya hanya mengingatkan bahwa seorang anak ini mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Biarlah sesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Nggak perlu setiap bulan datang ke dokter untuk memeriksakan ini semua. Jadi berapa lama dok? Setahun sekali sudah cukup. Kalau saya suka ingatnya tiap ulang tahun. Kan dia enak ya, sehari habis ulang tahun ketemu dokter, sehari habis ulang tahun ketemu Tidak dokter. perlu ada tunggu sesuatu terjadi. Tunggu sesuatu terjadi. Tidak baik dulu ya. Tadi sudah kita bahas tuntas bahwa banyak keadaan yang bisa diakibatkan oleh kegemukan tadi. Ketahuannya itu terlambat begitu kan? Benar, sudah terjadi, anaknya sudah sakit gula darahnya sudah tinggi. Nah, hal-hal yang seperti itu awalnya bisa kita ketahui dari awal. Bisa kita deteksi lebih dini gitu ya. Nah, berarti ya ini penting banget nih. Ini sebenarnya harus kita sampaikan ya. Berarti ke dokter atau ke rumah sakit itu bukan waktu sakit ya dok. Nah, petugas kesehatan mungkin harus mereview lagi kata-kata awal. Berarti ibu sakit apa bu? Bukan gitu ya. Karena kita sebenarnya pengen cek kesehatan kita ya. Saya cuma mau tahu anak saya sehat atau normal nggak gitu ya. Anak saya ini ternyata kayaknya dibanding sama temen-temennya kurus. Nah itu kan itu udah kayak mindset ibu-ibu. Selalu melihat kata tetangga. Tetangga itu bilangin kurus tuh anaknya. Iya benar. Kalau bilangin udah ketemu anaknya gendut, udah dengerin si ngomong tetangganya ya udah pasti anaknya gendut. Bener banget dokter. Nah, alhamdulillah nih dok. Makasih banget ya dok. Sama-sama ilmu-ilmunya. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang di podcast Rumah Sakit USU. Terima kasih juga dokter buat tanya jawab kita, ilmunya semuanya sangat menginspirasi banget, khususnya buat sobat sehat yang sudah setia mendengarkan podcast Rumah Sakit USU. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke ujung podcast hari ini. Alhamdulillah dokter Karina tadi udah banyak bagiin tips, bagiin ilmu, sharing, semua pertanyaan tadi udah terjawab tanpa ada penasaran lagi nih dok ya. Terima kasih banyak dokter waktunya. Terima kasih sudah diundang. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, konsultasi lagi ya dok di ruang podcast kita. Baik semuanya sobat sehat Rumah Sakit USU, kami ucapkan terima kasih atas atensinya, kritik dan saran. Semoga podcast ini membawa manfaat buat kita semua. Saya Intan Siregar undur diri. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.